Diguyur hujan deras sejak Jumat siang membuat tanggul Sungai Sadar di Kecamatan Mojo Anyar, Kabupaten Mojokerto jebol. Akibatnya ratusan rumah warga di Desa Jumeneng dan Desa Tinggar Buntut terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing, sementara sebagian lainnya mengungsi ke tempat yang lebih aman. Akibat banjir ini, mereka terpaksa menjalani suasana lebaran dalam genangan banjir. Menurut warga, banjir kali ini merupakan yang terparah. Untuk warga sekitar gimana sih kawan di saat ini? Mengungsi atau gimana? Ya mengungsi di kampung sebelah. Untuk kejadian seperti ini sering atau gimana sih Mas? Ya sering, cuma yang ini yang terparah. Ya? Ya, biasanya kan selutut orang dewasa biasanya. Sejumlah relawan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto datang ke lokasi mengevakuasi gabah milik warga agar tidak terendam banjir. Pemerintah daerah berjanji akan segera menangani banjir tersebut. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria ditangkap polisi malam hari tadi dengan motor curian di Pondok Aren, Tangerang Selatan saat bermain game online. Pelaku berpura-pura meminjam kendaraan milik korban namun tak kunjung dipulangkan. Korban mencari pelaku namun tidak ditemukan hingga melapor pada polisi. Saya lagi bekerja di Pamulang Parakan. Ya, dia tuh sebagai tukang parkir bang di sana. Mengakunya, iya. Lalu dia tuh masuk ke outlet, terus dia minjem motor saya, alasannya mau beli nasi. Iya, habis itu nggak balik-balik lagi sampai sekarang. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Petasan meledak di rumah di Semarang merenggut nyawa anak berusia 9 tahun. Bersyukur setelah sebulan berpuasa, Padepokan di Cirebon menggelar tradisi sebar uang lebaran. Menggunakan granat, pasukan keamanan Israel membubarkan warga Palestina yang hendak sholat Id di Masjid Al-Aqsa, Yerusalem. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raditya Ayu, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat api meludeskan pabrik tiner di Gresik, Jawa Timur. Sumber api dari gudang penyimpanan tiner. Kebakaran. Rekaman video amatir merekam saat si jago merah melalap habis pabrik tiner di Desa Sumengkok, Kecamatan Ringin Anom, Gresik. Kepulan asap disertai kobaran api membumbung tinggi. Suara ledakan keras terdengar berulang kali hingga menggetarkan permukiman warga. Kejadian berawal saat titik api pertama kali diketahui oleh petugas keamanan yang melihat asap tebal dari gudang penyimpanan tiner. Hanya dalam hitungan menit, api langsung menjalar ke seluruh bangunan karena banyaknya material yang mudah terbakar. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dari Gresik, Mojokerto, dan Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Setelah berjibaku selama lebih dari 8 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Dari keterangan saksi yang kami dapat, yaitu satpam yang berjaga, awal mulanya
Yang bersangkutan mendengar suara ledakan yang berasal dari salah satu area gudang tinta di perusahaan. Setelah itu, saksi langsung melakukan pengecekan dan melihat adanya kobaran api dan asap mengepul dari dalam area gudang tinta, dan langsung melapor kepada polsek setempat. Dan pada pukul 00.00 pemadam kebakaran datang untuk melakukan upaya pemadaman. Namun dikarenakan api sudah terlanjur besar dan merembet ke area bagian tengah pabrik, yaitu area thinner, akhirnya api sulit untuk dikendalikan. Hingga saat ini tim Lab 4 Polri masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan penyebab kebakaran. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Ditinggal mudik, bengkel cat mobil di Duren Sawit, Jakarta Timur ludes terbakar. Banyak material mudah terbakar membuat kebakaran mudah membesar. Jalan Masjid Abidin, Pak. Sawah Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macamnya. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu 4 rumah warga ludes terbakar di Lok Sumawe, Aceh. Penyebab kebakaran belum diketahui. Kebakaran yang terjadi saat malam takbiran ini membuat warga panik. Para korban tak kuasa menahan tangis saat melihat rumahnya dilalap si jago merah. Banyak bahan yang mudah terbakar membuat api semakin mengganas dan menghanguskan seisi rumah. Petugas kerahkan 5 unit damkar untuk memadamkan api. Ledakan terjadi di sebuah rumah di Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya anak pemilik rumah berusia 9 tahun meninggal dunia. Sebuah ledakan terjadi di Kampung Pondok, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang pada Jumat dini hari. Ledakan sangat besar hingga merusak bagian atap dan ruang tengah rumah, serta memecahkan kaca rumah di sekitarnya. Suara ledakan keras terdengar hampir 1 kilometer, membuat warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Seorang anak berusia 9 tahun ditemukan di dalam rumah dalam kondisi meninggal dunia. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara 2 penghuni rumah lainnya mengalami luka ringan. Ledakan diduga berasal dari petasan milik pemilik rumah. Namun demikian, pihak kepolisian masih mendalami peristiwa tersebut. Sebuah petasan yang belum mungkin satu toples, satu wadah, dia meledak langsung, jadi belum ada petasan yang saya temukan. Karena perkiraan dia merakit, jadi beli COD, menurut informasi ada beli COD, bubuk petasannya sudah jadi siap untuk dirakit menjadi petasan. Dengan ledakan ada di dalam kamar, mungkin dari informasi itu kamar tersebut kamar anak itu sendiri. Untuk pengusutan lebih lanjut, lokasi kejadian masih dipasang garis polisi dan dalam pengawasan petugas kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Petasan yang tengah diproduksi meledak hingga menghancurkan rumah di Purworejo, Jawa Tengah. 5 anak di bawah umur menjadi korban ledakan. Bangunan ini roboh dan atapnya hancur setelah petasan yang sedang diproduksi meledak diikuti ledakan susulan di Desa Tasikmadu, Pituruh, Purworejo.
5 warga menjadi korban dilarikan ke rumah sakit, 2 anak kembar siswa SD, siswa SMP, dan siswa SMA. Ledakan terdengar sangat keras hingga membuat warga panik dan keluar rumah. Namun warga tidak berani mendekat. Di rumah itu mendengar ada jebrikan itu. Dan saya ke sana orang-orang itu sudah dibawa ke rumah sakit. Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joy Hartoyo, iNews melaporkan. Mobil menabrak gerobak mie ayam di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Akibatnya pedagang mie ayam mengalami luka-luka. Beginilah kecelakaan mobil yang menabrak pedagang mie ayam di Jalan Boulevard Kelapa Gading, Jakarta. Menghindari mobil dari arah samping, mobil hitam dengan kecepatan tinggi oleng dan tak melihat ada pedagang mie ayam di pinggir jalan. Seketika, gerobak dagangan hancur tertabrak, sementara penjual mie ayam terpental. Pedagang mie ayam mengalami luka-luka dan patah tangan, dilarikan ke Rumah Sakit Gading Pluit guna penanganan medis. Kanit Gakum Satlantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Edi Wibowo menyebut kasus ini tidak dilanjutkan ke proses hukum karena kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan. Peristiwa ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam perjalanan. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kadipaten. Mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam... Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energy, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energy. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Terjadi kepadatan kendaraan di sejumlah ruas jalan di pinggiran Jakarta. Hal ini adalah akibat dari mudik lokal di momen Idul Fitri. Sejumlah warga yang melakukan mudik lokal melintas di ruas jalan Raya Bogor. Pemudik lokal dari arah Jakarta menuju Depok dan sebaliknya memadati ruas jalan sejak Sabtu siang. Mereka mulai bersilaturahmi ke rumah sanak saudara di area Jabodetabek usai melaksanakan sholat Id. Para pemudik lokal ini didominasi kendaraan roda 2. Di hari Lebaran, jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di wilayah Purwakarta, Jawa Barat, dipadati pemudik motor. Warga memilih mudik hari ini agar tidak terjebak macet di perjalanan. Ribuan sepeda motor memadati jalur arteri Jakarta-Bandung, tepatnya di wilayah Sasak Beusi, Kabupaten Purwakarta. Antrean didominasi pemudik dari Purwakarta, Karawang, dan Subang dengan tujuan Cianjur, Garut, dan lainnya. Antrean sepeda motor mengular hingga Kampung Cipasan, Purwakarta. Hal ini juga diperparah dengan banyaknya mobil pribadi. Kepadatan di jalur arteri Jakarta-Bandung diperkirakan akan terjadi hingga esok hari.
Hari pertama Lebaran, ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek kembali dipadati ribuan kendaraan. Dari pantauan udara, kendaraan merayap mulai dari kilometer 48 hingga lebih dari 10 kilometer ke arah belakang. Arus kendaraan dari arah Jakarta dan wilayah Jabodetabek terus memadati kedua ruas tol MBZ dan tol Jakarta Cikampek. Mayoritas pengendara menuju ke arah gerbang tol Cikatama untuk melanjutkan perjalanan ke berbagai daerah di Jawa. Kepadatan terpantau mulai dari kilometer 48. Untuk mengurai kepadatan, pihak kepolisian dari Polres Karawang memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow satu jalur dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Langkah ini terbukti mampu mengurai kemacetan secara bertahap. Sementara itu untuk ruas kilometer 66 hingga kilometer 70 terpantau lancar. Di hari Idul Fitri, suasana arus lalin di ruas tol Japek, tepatnya di kilometer 57 terpantau ramai lancar dan normal. Belum terlihat lagi adanya kepadatan kendaraan seperti hari-hari sebelumnya menjelang Idul Fitri. Kepadatan kendaraan terlihat di kilometer 48 yang merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang keluar tol layang MBZ dan kendaraan di tol Japek. Sedangkan untuk rest area 57 terlihat adanya antrian kendaraan yang akan masuk ke rest area 57 untuk mengisi BBM ataupun hanya sekedar mampir untuk makan dan istirahat. Arus kendaraan yang terlihat ramai diperkirakan adalah masyarakat yang akan berlibur, bersilaturahmi ke kerabat ataupun pemudik yang baru melakukan perjalanan mudiknya hari ini. Perjalanan mudik yang seharusnya penuh kehangatan berubah menjadi kekhawatiran bagi seorang ayah dan anak asal Lampung ini. Kelelahan di tengah perjalanan panjang membuat keduanya terpisah tanpa disadari. Makan sendiri ya. Peristiwa ini terjadi ketika ayah dan anak melakukan perjalanan mudik dari Lampung menuju Ciamis, Jawa Barat. Mereka sempat singgah di Bandung sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor pinjaman keluarga. Namun di tengah perjalanan rasa lelah tak lagi bisa ditahan. Sang anak yang tertidur di atas motor tak sadar sudah tertinggal. Warga yang menemukan anak kecil seorang diri sempat kebingungan. Situasi ini langsung mengundang perhatian sekitar. Petugas kepolisian bersama warga kemudian menelusuri. Hasilnya, sang ayah berhasil ditemukan tak jauh dari lokasi dalam kondisi tertidur kelelahan. Suasana haru tak terbendung saat keduanya akhirnya dipertemukan kembali. Pelukan erat anak dan ayah menjadi penutup perjalanan yang sempat membuat kepanikan. Peristiwa ini menjadi pengingat bagi para pemudik agar tidak memaksakan diri ketika lelah dan selalu mengutamakan keselamatan di perjalanan. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, tradisi bagi uang lebaran di Padepokan di Cirebon, Jawa Barat diwarnai saling rebut. Tradisi tahunan menyambut lebaran sebagai ungkapan rasa syukur setelah sebulan penuh memenuhi kewajiban Ramadan. Saling rebut ini terjadi saat pimpinan Padepokan Al-Bustami membagikan uang dengan dihamburkan ke udara yang langsung disambut warga dengan antusias. Meski harus berebut dengan susah payah, tradisi tahunan di Padepokan ini tak sampai memicu konflik. Warga larut dalam sukacita lebaran, mengumpulkan uang di tengah kerumunan. Bagi warga, rebutan ini bukan soal uang, melainkan kebersamaan menuju kemenangan di Hari Raya Idul Fitri.
Tadi dapatinnya itu, Pak? Deg-degan. Rebutan. Ya, rebutan. Dapat berapa? Dapat 48.000. Ini udah setiap tahun ikut di sini, Pak? Sementara itu, tradisi Tawurji ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur usai menjalani bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Kegiatan tabur uang ini juga sekaligus menciptakan kebersamaan di tengah masyarakat, khususnya warga di sekitar Padepokan yang menunaikan ibadah tarawih di Padepokan. Tradisi tiap tahun di Kecamatan Mundu, Desa Sinarancang, tradisi ucapan syukur memperingati Hari Idul Fitri. Selain Tawurji, atraksi api juga digelar menyambut Hari Kemenangan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Malam takbir warga Kelurahan Palebon, Semarang diwarnai keseruan berbagi uang dengan cara unik dari seorang tokoh masyarakat setempat. Warga diminta mengambil sendiri uang yang ada di dalam kardus tertutup. Besaran uang yang didapat tergantung keberuntungan masing-masing. Puluhan warga sudah berkumpul di depan sebuah rumah di Jalan Panda, Kelurahan Palebon, Semarang. Mereka mengikuti pembagian uang dengan cara unik, di mana mereka bersiap mengambil uang yang berada di dalam kardus melalui lubang di atasnya. Besaran uang kertas yang berada di dalam kardus tersebut terdapat beberapa macam pecahan, mulai dari Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Satu orang hanya diperbolehkan mengambil satu lembar uang, sehingga keseruan terjadi saat mereka mengetahui berapa uang yang didapat. Tidak hanya remaja, namun bapak-bapak dan ibu-ibu hingga anak-anak antusias mengikut meramaikan ini. Yang penting warga happy, berlebaran bergembira, saling bermaaf-maafan, dan warga bahagia dan gembira ria. Acara semakin seru saat puluhan peserta takbir keliling melewati tempat kegiatan tersebut dan diikut mengambil serta uang dari kardus. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Ya, suasana meriah dan penuh antusias terlihat di Masjid Gede Keraton saat ribuan warga berebut gunungan dalam tradisi Grebek Syawal Keraton Yogyakarta. Tradisi ini tak sekedar ritual, namun juga menjadi simbol berbagi berkah dan harapan rejeki bagi masyarakat. Gunungan hasil bumi yang disusun menjulang menjadi pusat perhatian warga di halaman Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Begitu dibuka, ratusan warga yang sudah menunggu sejak pagi langsung menyerbu dan memperebutkan isi gunungan itu. 5 gunungan yang dibagikan langsung oleh abdi dalam ini berisi aneka hasil bumi, mulai dari sayuran hingga palawija. Bagi warga, setiap bagian yang mereka dapat diyakini membawa berkah serta keberuntungan. Sebelum dibagikan, prosesi Grebek Syawal diawali dengan kirap meriah dari dalam keraton. 10 bergodo atau pasukan prajurit berbaris rapi dengan busana tradisional serta senjata diiringi pasukan berkuda. 7 gunungan dikirap keluar dari keraton. 5 diantaranya dibawa ke Masjid Gede untuk dibagikan kepada warga, sementara 2 gunungan lain dikirim ke Kepatihan dan Puro Pakualaman. Grebek Syawal menjadi salah satu tradisi yang selalu dinanti. Selain sebagai wujud syukur setelah Hari Raya Idul Fitri, kegiatan ini juga menegaskan hubungan erat antara keraton dan juga rakyatnya. Dari Yogyakarta, Munanto Farhan, iNews melaporkan.